Dimulai dengan perjalanan secari kertas lotre yang terbawa oleh angin, hinggap dari satu kendaraan ke kendaraan lain, hingga sampailah ke tangan Junwoo, tentara Wamil yang bertugas di perbatasan Korea Selatan, Korea Utara. Selanjutnya dalam satu acara televisi yang tak sengaja ditontonnya, Junwoo mendapati kalau secari lotre yang iseng dipungutnya itu adalah tiket yang dapat ditukarkan dengan uang senilai 5,7 miliar won. Dia pun amat terkaget-kaget, tak percaya akan keberuntungan yang dimilikinya, hingga lemas pingsan dengan senyum tipisnya. Dalam euforia, Junwoo membawa kertas lotre tersebut kemanapun dirinya berada. Dengan menunjukkan ekspresi yang sangat aneh menurut teman-teman sesama tentaranya. Saat berjaga, dia pun sangat nyeleneh saat membalas pesan suara dari tentara wanita Korea Utara. Mengingat suasana hatinya sangat amat bahagia. Saat berjaga, temannya pamit karena ingin ke toilet meninggalkan Junwoo yang sedang asik membaca buku. Junwoo yang tersadar kertas bernilai miliaran won itu tertiup angin hingga memasuki kawasan wilayah Korea Utara. Sementara Junwoo menyesali nasib sialnya, seorang sersan Korea Utara yaitu Yongho terlihat iseng memungut kertas lotre milik Junwoo. Sekembalinya Yongho ke markasnya, Cheoljin yang sedang bosan tengah menonton film perang Jerman dan mengajaknya untuk nobar. Namun Yongho malah hafal dialog dari film itu karena sudah lebih dari 100 kali dia menontonnya. Yongho lalu menanyakan soal kertas yang dipungutnya tadi kepada Cheoljin. Cheoljin pun menjelaskan bahwa ini adalah tiket lotre 645, di mana jika ada 6 angka yang cocok dari 45 angka, maka pemilik tiket akan dapat uang yang banyak. Ini adalah trik kapitalisme yang kejam dan memeras darah rakyat Korea Selatan. Teknik menipu rakyat Korea atas nama menang undian dalam jumlah besar, ujar Cheoljin. Setelah mendapatkan penerangan yang cukup dari Cheoljin, Yongho mendadak ingin melihat hasil undian dari lotre yang ia temukan. Kemudian rasa penasarannya berbuah kenyataan bahwa tiket lotre yang ia temukan mampu mengubah nasibnya dalam sekejap. Di sisi lain, Junwoo yang tak rela uang miliarannya raib begitu saja. Akhirnya dia pun nekat melintasi batas negara di malam hari secara diam-diam. Tujuannya cuma satu, membawa kembali tiket lotrenya. Dia pun menggunakan rumus gerak jatuh bebas untuk menentukan titik lokasi tiket lotre tersebut. Dan dia pun segera mencari dan mencari. Chunwoo yang merasa murka karena tidak menemukan tiketnya dipanggil oleh Yongho yang menanyakan tiket lotre 645. Menyuruhnya untuk menukarkan tiket tersebut dan akan memberi upah 10%. Junwoo pun bersyukur tiket lotrenya ditemukan, meminta tiket lotre tersebut dikembalikan karena itu adalah miliknya. Junwoo menyebutkan nomor-nomor yang tertera di kertas lotre, meminta kembali agar tiket itu dikembalikan kepadanya. Namun Yongho yang tidak mau rugi segera meminta Junwoo untuk kembali lagi untuk membicarakan lebih lanjut mengenai tiket lotre ini. Di markas tentara Korea Selatan, Kapten Eunpyo mendapat laporan bahwa Junwoo seperti mengidap penyakit psikologis tentara karena bersikap aneh akhir-akhir ini. Junwoo yang berada di ruangan sang Kapten Eunpyo menjelaskan bahwa dia baik-baik saja. Namun Kapten Eunpyo yang melihat gelagat berbeda dari Junwoo akan melaporkan ke markas besar dan menyuruhnya pergi ke rumah sakit untuk melakukan pengobatan. Junwoo lalu akhirnya jujur bahwa dia memenangkan hadiah utama lotre. Kapten Eunpyo yang tidak percaya dipastikan oleh Junwoo lewat foto dirinya yang berselfie dengan tiket lotre dari ponselnya. Manjul yang datang ke ruangan sang kapten diminta untuk memastikan keaslian foto itu. Junwoo pun langsung meminta kapten supaya melihat foto berikutnya di mana foto tentara Korea Utara tengah memegang tiket lotre. Sang kapten pun akhirnya mempercayai apa yang dikatakan oleh Junwoo. Kapten Eunpyo meminta ini harus dijadikan rahasia yang disimpan sampai mati. Junwoo pun menjelaskan bahwa tiket lotre tersebut terkena angin dan saat ini berada di tangan tentara Korea Utara. Malam harinya, Kapten Eunpyo dan Manjo menemani Junwoo yang akan bertemu dengan Yongho, sang tentara Korea Utara. Junwoo dan Yongho lalu bernegosiasi, di mana tidak ada kesepakatan dari negosiasi itu, karena masing-masing menginginkan pembagian jumlah yang lebih banyak. Yongho yang pergi menghampiri Cheoljin dikagetkan oleh Komandan Seung Il. Mereka pun menceritakan kisah tiket lotre. Sang Komandan Seung Il yang mengetahui nilai fantastis dari lotre 645 langsung tergiur.
Kapten Empio yang mengajak bernegosiasi untuk memecahkan permasalahan tiket lotre 645 diberi jawaban oleh Yongho dari Korea Utara dengan memperagakan kode konsonan Hangul. Chunwoo dan tim langsung memecahkan kode konsonan tersebut yaitu Joint Supply Area. Dilansir adalah sebuah tempat di mana tempat tersebut adalah area suplai gabungan. Mengetahui Chunwoo dan tim yang tiba di tempat area suplai gabungan yang artinya mereka dapat memecahkan gerakan kode. Para tentara Korea Utara menyadari mereka tidak bisa menganggap remeh para tentara Korea Selatan. Pembahasan pertemuan pun dimulai di mana Manchul menjelaskan mengenai pajak yang ditanggung bila mencairkan tiket lotre tersebut. Sehingga pembagian yang akan tentara Korea Utara dapat adalah 20% dari nilai setelah dipotong pajak. Komandan Korea Utara tidak terima hal tersebut, meminta 90% dan mengancam akan membakar tiket lotre. Mereka pun meminta waktu untuk merundingkan dengan tim tentaranya. Junwoo yang memiliki ide akan memanipulasi di mana dia akan berpura-pura mengiyakan akan menerima 10% asalkan tiket lotre berada di tangannya. Sementara tentara Korea Utara berunding dan menyepakati 10% juga sudah alhamdulillah mereka dapatkan daripada membakar kertas lotre tersebut dan tidak mendapatkan apa-apa. Negosiasi pun berlanjut. Kapten Empyo tiba-tiba dengan mudah menyepakati 70% untuk tentara Korea Utara dan 30% untuk tentara Korea Selatan. Langsung disambut baik oleh para tentara Korea Utara. Untuk menjamin pernyataan dari Kapten Empyo, maka dibuatlah surat kesepakatan bersama. Surat tersebut ditandatangani dan disetujui oleh kedua belah pihak. Saat Komandan Seung Il hendak memberikan tiket lotre kepada Kapten Empyo, Yongho yang melihat gelagat aneh Chunwoo dan Komandan Seung Il pun tersadar akan hal itu. Dengan gesit, mereka memperebutkan tiket lotre itu. Dan tiba-tiba lampu padam, suasana pun sangat gelap. Pada akhirnya lampu pun menyala di mana ada tentara Korea Selatan yang bertugas memeriksa pasokan air Korea Selatan dan memotret mereka saat berekspresi. Mengetahui terjadi permasalahan diakibatkan tiket lotre, petugas tersebut menjadi penengah, di mana disepakati pembagian rata masing-masing mendapatkan 50%. Dan sebagai bentuk kepercayaan harus dilakukan pertukaran tawanan selama 1 minggu. Tentara Korea Utara memberikan kertas lotre dan tentara Korea Selatan mencairkan uangnya. Sampai uang dikirim ke Korea Utara. Kedua belah pihak akan saling bertukar satu tentara dan untuk situasi darurat dapat menggunakan telepon darurat lama yang sudah ada sejak Perang Korea yaitu telepon Medan TA-312. Menyetujui kesepakatan tersebut, Kapten Empyo menentukan tentara yang akan menjadi perwakilan mata-mata di Korea Utara. Dengan trik liciknya terpilihlah Chunwoo yang harus ikhlas menyetujui keputusan itu. Sementara di markas tentara Korea Utara, Yongho yang akan diutus menjadi mata-mata di Korea Selatan mempelajari bahasa gaul yang sangat langka dalam otaknya. Chunwoo pun tidak kalah sibuk persiapan. Dia harus menghafal pidato tahun baru. Pertemuan berlangsung kembali dan pertukaran tentara pun dilakukan. Kapten Empyo yang sudah mendapatkan tiket lotre merayakan kesepakatan itu dengan enjoy bersama. Saat Cheoljin menari dengan lincah, sang komandan Seung Il menegurnya. Namun tak disangka, ternyata dia ingin ikut menari dan sangat lebih lincah. Mereka pun menari bersama. Chunwoo yang menjalani aktivitas baru menjadi prajurit Korea Utara dan Yongho yang perbaikan gigi saat menjalani kehidupannya sebagai tentara Korea Selatan. Namun Manchul yang diminta sang Kapten Empyo memilih senjata untuk mematahkan lengan salah satu tangannya agar menjadi alasan yang kuat supaya bisa keluar dari markas tentara untuk mencairkan tiket lotre. Setelah Manchul memakai gips, sang kapten meminta Manchul untuk memakai celana dalam yang sudah diberi saku bersleting untuk menyimpan tiket lotre agar lebih aman. Dalam perjalanan keluar markas tentara, Manchul pun sudah mulai merasa sedikit gatal yang menjadi perhatian aneh sang driver. Chunwoo yang menjadi prajurit Korea Utara mengganti namanya menjadi Jungnam, diminta oleh seniornya untuk menjadi alas di atas batu yang akan dipecahkan. Tak kehabisan ide, Chunwoo langsung dengan lantang melafalkan pidato tahun baru pemimpin besar Korea Utara. Hal tersebut disambut bangga oleh sang senior, namun dia harus tetap menjadi alas batu. Komandan yang datang menegur bahwa tidak perlu mengikuti pelatihan dasar karena Jungnam akan ditugaskan di peternakan. Sementara itu, Yongho merasa aneh karena tentara junior disemena-menakan oleh tentara senior. Junior tersebut diberi tugas untuk menyemir sepatu seniornya. Yongho mengajak junior itu mengobrol dengan bahasa gaul yang telah dia pelajari. Dia pun membantu menyemir sepatu dengan caranya.
sudah ditugaskan di peternakan memberikan ilmu peternakannya kepada Yongchul yang kebetulan Chunwoo kuliah di jurusan peternakan, sehingga dia amat tahu betul cara merawat hewan dengan baik. Saat Yeonhae datang menghampiri mereka, Yongchul pun memperkenalkan Chunwoo sebagai Jungnam kepada Yeonhae. Berkenalan dengan Yeonhae, Chunwoo sangat semangat menjalani aktivitasnya menjadi prajurit Korea Utara. Begitupun dengan Yongho yang dapat beradaptasi dengan lingkungannya sebagai tentara Korea Selatan yang membuatnya bangga karena secara heroik bertaruh nyawa, membuang ranjau menyelamatkan para rekan tentara Korea Selatan. Diketahui oleh Komandan Batalion masalah pangan yang teratasi berkat ayam yang bisa bertelur hingga 100 butir. Bebek dan itik pun bertelur 1 butir tiap 10 menit. Bahkan kelinci kompak melahirkan. Jungnam yang tak lain adalah Chunwoo direkomendasikan sekolah pelatihan eksekutif oleh Komandan Batalion yang berada di Pyongyang. Cheoljin lalu mencoba menyabotase kendaraan yang akan memberangkatkan Chunwoo. Namun kendaraan tersebut malah tidak mogok, melaju dengan lancar. Kapten Empyo yang khawatir karena kedatangan komandan batalion yang mengetahui ada aksi penyelamatan para tentara oleh seorang prajurit yang membuang ranjau, langsung menanyakan kampung halamannya. Yongho yang spontan menyatakan bahwa dia dari utara dan beralasan kampung halamannya adalah di Jerman. Dibanggakan komandan batalion sebagai prajurit teladan karena dia dianggap rela menanggalkan kewarganegaraan Jerman dan bergabung dengan militer Korea Selatan. Komandan batalion lalu ingin mendengarkan Yongho berbicara bahasa Jerman. Yongho yang spontan mengingat dialog film perang Jerman yang sudah berkali-kali dia tonton. Langsung dia pun beraksi. Tak sampai di situ untuk meyakinkan komandan batalion, Kapten Empyo seolah mengerti apa yang dikatakan oleh Yongho menerjemahkan ke dalam bahasa Korea. Padahal sangat tidak nyambung. Namun karena diartikan dengan rasa bangganya sebagai warga negara Korea Selatan, hal itu membuat para tentara, terutama komandan batalion, merasa tersentuh dan Yongho mendapatkan tepuk tangan. Di Korea Utara, Chulwoo pun tak kalah karena dia disambut bangga oleh para tentara dan menuju Pyongyang. Namun, Yeonhae mencegatnya memberitahukan bahwa Jungnam ditunda pemindahannya ke sekolah atas karena video rahasia tentang meningkatkan produksi pangan. Jungnam harus membagikan ilmu tersebut ke semua pangkalan. Chunwoo pun sangat gembira karena berhasil diselamatkan oleh Yeonhae. Yeonhae memberitahu Chunwoo bahwa dia mengirim petisi ke markas militer agar menunda keberangkatan Chunwoo yang tak lain karena kakaknya Yongho. Komandan Sang Il telah menceritakan semua kepada Yeonhae apa yang terjadi sebenarnya. Yeonhae lalu sedikit curhat mengenai pria nyeleneh yang mengganggunya saat siaran, meminta Chunwoo untuk tidak berteman dengan pria itu. Chunwoo yang makin naksir Yeonhae hanya menjawab iya, padahal pria itu adalah dirinya. Chunwoo lalu mengajari Yeonhae beternak hewan yang baik. Saat melakukan siaran, Yeonhae yang bertanya tentang rahasia untuk perkembangbiakan yang sukses. Chunwoo yang menjawab malu bahwa rahasianya adalah cinta yang membuat Yeonhae pun malu-malu. Sementara Manchul yang melakukan perjalanan untuk mencairkan tiket lotre masih merasakan gatal di area sensitifnya yang menjadi pusat perhatian semua orang dan dianggap tentara mesum. Tengah viral di media sosial. Manjul tiba di Bang Nonghyuk. Dia selalu ingat perintah Kapten Empyo harus menghindari para calo karena meskipun mereka membantu, mereka akan menipu dan mengambil tiket lotre. Maka dari itu disarankan Manjul harus menemui security bank untuk meminta bantuan. Namun saat hendak menanyakan ke security langkah yang harus diambil, Manjul malah akan ditangkap oleh security karena sang security mengetahui berita viral tentang tentara mesum. Manjul yang kebingungan spontan dia pun langsung berlari. Yeonhae yang tiba di ruangan Komandan Keamanan Korea Utara, Kwang Chul, dirayu dan direndahkan oleh Komandan Keamanan Kwang Chul yang terlihat dari jendela oleh Chunwoo, membuatnya ngibrit untuk menolong Yeonhae. Saat Chunwoo tiba, Yeonhae dengan santai sudah membuat jenazah Komandan Keamanan. Chunwoo yang beralasan hanya lewat diajak minum kopi oleh Yeonhae. Kapten Empyo yang berada di depan layar komputer merasa aneh kenapa Manju belum mencairkan tiket lotre. Dia pun terheran-heran mengetahui berita viral tentang tentara mesum. Saat coba menghubungi Mancul, nyatanya tidak dijawab sama sekali karena pantas saja ponsel Mancul terjatuh saat berlari tadi. Kapten Empyo pun sangat kesal dan juga bingung. Komandan Keamanan Kwang Chul yang kondisinya sudah baik-baik saja teringat sikap Yeonhae yang amat ramah terhadap Chunwoo. Dia pun memeriksa data perihal Jungnam alias Chunwoo. Diketahui olehnya bahwa Chunwoo masuk tanggal 16 Juni namun di berkas data prajurit tertanggal tersebut tidak ada yang masuk membuatnya amat murka.
Chunwoo langsung diinterogasi Komandan Keamanan Kwangchul mengenai kampung halaman Chunwoo. Karena amarah yang membara di hadapan Yonhee, sang Komandan Keamanan Kwangchul langsung menodongkan senjatanya agar Chunwoo mengaku siapa dia sebenarnya. Yonhee langsung merebut senjata dari tangan Komandan Keamanan Kwangchul, lalu dia pun memurkai Chunwoo. Komandan Keamanan Kwangchul yang ingin merebut senjatanya kembali dengan mudah ditangkis oleh Yonhee. Komandan keamanan seketika pingsan. Saat itu datanglah Komandan Seung-il menyuruh Yonhee mengantar kembali Chunwoo ke area suplai gabungan karena kondisi yang semakin tidak kondusif. Komandan Seung-il lalu menghubungi kapten yang memberitahukan kondisi yang ada. Chulwoo diberi sal milik anak babi hutan oleh Yongchul sebagai kenang-kenangan dan meminta Chulwoo agar mengembalikan anak babi hutan ke pelukan ibunya. Chulwoo pun lalu membebaskan anak babi hutan itu dengan harapan dapat menemukan induknya. Di ruangannya, Komandan Keamanan Kwangchul bernegosiasi dengan sang Komandan Seung-il. Jika Komandan Keamanan Kwangchul berhasil merakit senjata terlebih dahulu, maka dia berhak meniadakan Komandan Seung-il. Mereka pun memulai duel. Komandan Seung-il yang berhasil merakit terlebih dahulu malah segera dijotos oleh Komandan Keamanan Kwangchul. Di depan layar komputer kembali, Kapten Empyo mencari keberadaan Mancul yang viral dengan sebutan tentara mesum. Dia tengah berada di Kalguksu. Wangga dia pun segera menghubungi restoran itu dan Mancul habis dimarahi oleh Kapten Empyo. Saat merenung, Mancul didatangi oleh seorang bapak parubaya. Dia mengetahui bahwa Mancul kesulitan menukar tiket lotre. Dia pun diajak bertemu dengan Tante Popeye sang rentenir di gerbang selatan untuk mencairkan tiket lotre menjadi uang cash. Namun saat akan menunjukkan tiket lotre, Tante Popeye sontak riuh karena keberadaan tiket lotre yang sangat di luar nalar. Mancul yang datang ke ruangan area suplai gabungan dengan membawa tas berisi cuan dibuat semeringah oleh para rekannya di dalam. Namun kebahagiaan tersebut tak bertahan lama karena Komandan Keamanan Kwangchul datang memborbardir ruangan dengan senjatanya. Mereka pun menawari tas yang berisi cuan. Namun Komandan Keamanan Kwangchul ngotot menganggap mereka bodoh dan akan meniadakan mereka semua. Tiba-tiba semua tersadar karena induk babi hutan yang menyangka tas itu adalah anaknya. Yang dia cari langsung membawa tas itu pergi ngibrit. Komandan Keamanan Kwangchul lalu mengejar induk babi hutan. Namun harus terbang ke langit karena terkena ranjau yang meledak. Mengetahui hal itu, mereka semua menganggap tindakan selama ini sia-sia demi tiket lotre. Secerca harapan kebahagiaan muncul saat Mancul mengeluarkan uang dari balik bajunya. Karena tidak muat dimasukkan ke dalam tas, 400 ribu dolar dia masukkan ke dalam bajunya. Mendapati kenyataan itu, mereka pun bersuka cita. Walau yang disimpan hanya sedikit, mereka pun membaginya dengan adil dan para tentara pun berpamitan penuh haru. Perpisahan tersebut menjadi akhir dari drama Si Forty Terima kasih untuk yang sudah mantengin suara Cece sampai drama ini berakhir ya. Jangan lupa dong untuk subscribe dulu. Oke, pamit dulu ya. Bye-bye.